Di luar puncak 9 surga, api emas menutupi dunia, membuat khawatir semua master di dalam dan di luar dunia. Dan dalam KTT 9 surga, di tempat latihan tempat Chu Feng berada, sebenarnya ada gumpalan aura emas yang muncul, terkait dengan kekuatan garis keturunan Chu Feng. Ketiganya sedang bertarung. Garis keturunan Tianlei dan garis keturunan Raja berada di kam yang sama dan menekan api emas. Tapi arogansi emas itu sangat arogan. Menghadapi garis keturunan ganda yang kuat ini, dia tidak takut sama sekali. Dia memiliki aura yang membuatku tak terkalahkan di dunia. Sayangnya di dunia ini, kekuatan masih harus berbicara sendiri. Ini bukan hanya pertarungan antara kultivator bela diri dan spiritualis dunia, tetapi juga pertarungan antar garis keturunan. Pada awalnya, arogansi emas memang luar biasa, dan itu sama sekali bukan gertakan, tetapi memiliki materi yang nyata. Jika dia hanya menghadapi salah satu garis keturunan Tianlei atau garis keturunan Raja, dia mungkin masih bisa bersaing untuk sementara waktu. Namun dihadapkan pada aliansi garis keturunan ganda ini, mereka segera dirugikan. Dan nyala api emas ini sama persis dengan nyala api emas yang menutupi dunia ini. Namun ada perbedaannya. Pertama, api emas yang muncul di area uji coba berukuran sangat kecil. Tapi api emas yang muncul di tempat percobaan lebih kuat. Jika kita mengatakan bahwa api emas yang menghalangi dunia luar ini adalah perpaduan antara penglihatan dan kekuatan, sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Kemudian api emas yang muncul di tempat percobaan adalah kekuatan murni, tidak mengandung jejak kepalsuan dan kekuatan nyata. Api emas ini awalnya sangat ganas dan bahkan ingin menyerang Chu Feng, tetapi di bawah tekanan garis keturunan ganda Chu Feng, api emas menjadi semakin stabil. Setelah kekuatan kekerasan api emas benar-benar hilang, garis keturunan tingkat surga Chu Feng dan garis keturunan raja kembali ke tubuh Chu Feng. Dan Chu Feng akhirnya membuka matanya. Tanpa diduga, ada hasil panen yang tersembunyi di tempat percobaan ini. Kekuatan apa ini? Chu Feng juga berdiri dan mengamati dengan cermat api emas yang muncul di area percobaan. Tapi setelah Chu Feng mengamatinya, dia tidak tahu apa kekuatan itu. Metode observasi atau teknik penghalang apapun tidak berpengaruh padanya, dan mata Chu Feng tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Demikian pula, ketika Chu Feng mengeluarkan kocokan guru surgawi, tidak ada bimbingan dari kocokan guru surgawi. Chu Feng hanya bisa menilai kekuatan ini berdasarkan perasaannya yang paling langsung. Dan perasaan yang diberikan Chu Feng dapat diringkas dalam 5 kata. Kuat dan misterius. Apapun yang terjadi, karena aku bisa berlatih, aku akan berlatih. Tidak dapat menentukan efek dari kekuatan ini, Chu Feng hanya duduk bersila, mencubit formula ajaib, dan mencoba menyempurnakan kekuatan ini. Proses pemurnian berjalan sangat lancar. Tapi setelah pemurnian, tidak ada pertumbuhan baik dalam seni bela diri maupun pesona. Namun, ia memperoleh kekuatan khusus yang meningkatkan kendali Chu Feng atas garis keturunan. Dan penguasaan ini berbeda dengan cara spesialisasi. Karena penguasaan Chu Feng atas kekuatan garis keturunan telah meningkat, tidak hanya untuk garis keturunan tingkat surga, tetapi juga untuk garis keturunan raja. Chu Feng bahkan memproyeksikan kesadarannya ke dalam dantiannya dan melihat binatang guntur merah yang kuat itu lagi, segera wajah Chu Feng menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama, Chu Feng akhirnya bisa melihat sekilas kekuatan binatang guntur merah. Apakah ini kekuatannya? Aku sangat menantikannya. Meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat dan kekuatan tempurnya belum meningkat, Chu Feng sangat gembira. Karena hanya dia yang mengetahui manfaat aura emas baginya. Saudara Chu Feng, selamat. Segera, suara Liu Kuo terdengar di luar. Setelah mendengar ini, Chu Feng segera berdiri, dan benar saja, Liu Kuo berdiri di luar. Baru kemudian Chu Feng menyadari fenomena aneh di atas kehampaan,
Inilah fenomena aneh yang disebabkan oleh penerobosan formasi pengujian dan puncak 9 surga dibuka secara resmi. Saudara Liu Kuo, apakah saya yang menerobos formasi ujian? Tanya Chu Feng. Tentu saja itu kamu. Tetapi Saudara Chu Feng, sejauh yang saya tahu, Anda tidak hanya menerobos formasi ujian. Kamu juga telah membangkitkan kekuatan yang besar, kata Liu Kuo. Saudara Liu Kuo, tahukah kamu apa itu? Tanya Chu Feng. Liu Kuo tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya kembali kepada Chu Feng, Saudara Chu Feng, datang dari wilayah timur, pernahkah Anda mendengar tentang api kabut jiwa? Saya pernah mendengarnya, kata Chu Feng. Chu Feng mengerti sesuatu tentang Soul Mist Flame. Itulah kekuatan legendaris yang tersembunyi di galaksi 9 jiwa. Itu adalah api hijau yang sangat kuat, ketika muncul, segala sesuatu di dunia akan bergetar. Sekarang setelah kamu mendengarnya, akan lebih mudah bagimu untuk memahaminya. Dikatakan bahwa masing-masing dari 9 Tianhe memiliki kekuatan legendaris yang tersembunyi di dalam Tianhe. Beberapa kekuatan telah ditemukan, dan beberapa kekuatan belum ditemukan. Misalnya, kekuatan legendaris leluhur Anda Wu Tianhe sejauh ini belum ditemukan, dan tidak ada catatan sejarah. Adapun kekuatan legendaris Jihun Tianhe, itu adalah kabut api jiwa. Apa yang baru saja Anda lihat adalah kekuatan legendaris dari garis keturunan Tianhe ini, yang disebut sebagai asal mula garis keturunan tersebut, kata Liu Kuo. Asal-usul denyut nadinya. Lalu apa fungsi spesifiknya? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Anda, apa fungsi dari asal mula urat nadi ini? Liu Kuo bertanya pada Chu Feng sambil tersenyum. Saya baru saja memperbaikinya, tetapi saya hanya merasa bahwa kendali saya atas kekuatan darah telah ditingkatkan, tetapi baik tingkat kultivasi maupun kekuatan tempur saya tidak ditingkatkan, kata Chu Feng. Sepertinya spekulasi semua orang benar, kata Liu Kuo. Saudara Liu Kuo, tolong berhenti bertele-tele dan beritahu saya. Chu Feng sangat penasaran. Api kabut jiwa dibangunkan oleh klan 9 jiwa Sein di era ini. Klan 9 jiwa Sein sangat kuat di masa-masa awal era tersebut. Dalam analisis terakhir, itu karena penguasaan mereka atas api kabut jiwa. Petik 2. Jadi semua orang tahu sesuatu tentang api kabut jiwa. Ini adalah alat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Tetapi garis keturunan tersebut harus cocok dengan garis keturunan khusus. Tidak semua kultivator bela diri cocok. Garis keturunan klan suci 9 jiwa dan api kabut jiwa sangat cocok. Tetapi asal-muasal pembuluh darahnya berbeda. Asal mula denyut nadi belum terbangun pada zaman ini. Semua orang mengetahui keberadaannya berdasarkan catatan sejarah kuno. Tetapi catatan sejarah kuno hanya mencatat kekuatan legendaris dari garis darah Tianhe, yang menyembunyikan asal-muasal pembuluh darah tersebut. Tidak ada catatan tentang peran spesifiknya. Namun, berdasarkan nama garis keturunan Tianhe dan asal-muasal pembuluh darah tersebut, para pembudidaya seni bela diri masa kini berspekulasi bahwa asal-muasal pembuluh darah tersebut juga harus menjadi objek budidaya, yang akan meningkatkan kekuatan garis keturunan tersebut, kata Liu Kuo. Lalu apa yang baru saja saya perbaiki hanyalah sebagian kecil saja? Tanya Chu Feng. Kamu menebaknya dengan benar, sumber denyut nadi sebenarnya ada di luar. Saat Liu Kuo berbicara, dia mencubit manik-manik itu, dan sebuah formasi menempel di mata Chu Feng. Pada saat ini, mata Chu Feng berubah, dan kekuatan yang menyegel puncak 9 surga menghilang dari mata Chu Feng. Chu Feng bisa melihat pemandangan di luar Jiutian. Secara alami, Anda dapat melihat api emas menghalangi kekosongan. Sangat banyak. Chu Feng tampak bahagia. Setelah hanya disempurnakan sedikit, ada beberapa efek. Chu Feng merasa jika semua asal-muasal dari begitu banyak pembuluh darah dimurnikan, budidaya dan kekuatan tempur akan ditingkatkan. Segera, mata Chu Feng kembali normal, dan Liu Kuo lah yang menarik kekuatan formasi.
Asal mula denyut nadi baru saja dibangunkan olehmu. Ini belum wujud aslinya. Jika Anda ingin wujud aslinya muncul, Anda tetap harus mengandalkan Anda, kata Liu Kuo.